Semuanya itu pakaiannya aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan paling utama adalah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah ayunkan tangan kita, Allah langkahkan kaki kita, dan Allah ketuk hati kita untuk datang ke MTS ini. Ini adalah sebuah bukti bahwa Allah masih menginginkan kita menjadi min ahlil khair. Allah masih menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Kemudian salam bertanya salam Tuhan alam, sang penyelamat umat seluruh jagat, pemberi syafaat di hari kiamat. Beliau tak pernah meninggalkan sholat, apalagi berbuat maksiat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula ke keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda, izinkanlah saya memperkenalkan keluarga singkat dari syekh kita. Beliau berasal dari Gaza, Palestina. Sebagaimana yang kita ketahui, Palestina sedang dilanda musibah, bukan sekedar kehabisan makanan, kelaparan, kehausan, melainkan diujari tembakan. Beliau juga salah satu putra terbaik Gaza yang Masya Allah, beliau telah habis Quran 30 persanat dalam usia 12 tahun. Kalau di sana iya. Masya Allah kan ya Bunda? Masya Allah. Dari kecil Beliau juga salah satu pemain internasional mengisi acara di Wanda Indonesia yang alhamdulillah sudah berada di depan kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh beliau, saya sendiri dan umumnya kepada kita semuanya. Iya yang lapang lahir. Tak lupa juga ya Bunda, kami adalah anak muda yang insya Allah aktif dalam bidang dakwah, kemanusiaan, dan akan memperjuangkan cita-cita almarhum Syekh Ali Jabir, yaitu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran dan mendidikan Al-Quran. Ya, ketutup. Saudara-saudari seiman seagama yang ada di Palestina. Ayah Bunda, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, innal musaffifina wal musaffiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum. Jikalau seseorang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meninggalkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, walau ajarun karim, maka dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Ayat yang di atas menjelaskan bahwa betapa dahsyatnya kekuatan sedekah ini. Kemudian sedekah juga salah satu amalan yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Aisyah, janganlah dirimu dari api neraka walau bersedekah dengan setengah kurma. Kemudian saya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ittaqunnar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau bersedekah dengan setengah kurma. Maka oleh sebab itu ayahanda, izinkan ayahanda nanti akan ada jengkam yang menjalankan infak berjalan untuk berlangsungnya acara syiar dakwah. Ya memang kalau 3 tadi. Kami persilahkan sembari kita lanjutkan berjalan, alangkah baiknya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat ini yang membimbingnya adalah Tata bilang tadi di sana, di depan sana. Malu lah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan segelintir harta yang ayah bunda sedekahkan dapat menjadikan kita sebuah iman yang sangat-sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari azab Allah di dunia akhirat, terutama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya bunda, tanpa berlama-lama lagi masuklah kita ke acara intinya, yaitu tausiah yang dibawakan oleh Syekh Ahmed Saifuddin kepada Syekh. Saya persilahkan dengan beri hormat. Di sekolah ada safari takwa gitu, lupa memang bilangnya, maksudnya munggahnya nggak bisa pagi gitu. Ini ada acara yang satu Muharram itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan tas ibu. Rabbi shrah li sadri Udah saya mau wa makan yassir li amri satu lagi. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih sih. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkah mudah-mudahan Jumat ini jadi Jumat yang berkah bagi kita insyaallah taala. Dan berbagi Aku biasa nggak bisa kan? di hari Jumat Di Zoom. apa? Kita akan membahas Di Instagram. tentang dua hal. Gimana ya nonton gimana? Yang Itu pertama siaran langsung. adalah Nggak bisa. tentang Kalian biasa tatap muka gini, Bu? Al-Quran. Nggak pernah sih, nggak pernah kamera belakang. Al-Quran. Satu. Yang kedua sekalian kita akan membahas tentang saudara kita di Lilis. Hadiah dari kakak. Wow. Al-Quran Al-Karim Mantap ya, itu Bu. Hati hadiah. adalah jalan Allah Makanya Subhanahu kalian jadi orang baik. Kenapa? Al-Quran itu bukan buku biasa saja. Bukan karena kita sakit membaca Al-Quran. Bukan karena kita punya masalah kita membaca Al-Quran. Bukan karena orang mati kita baca surat Yasin. Bukan karena ada sesuatu kita ingin membaca Al-Quran. Jangan begitu. Al-Quran itu adalah 114 surat. 600 artinya semua Udah nggak apa-apa, kita duduk sana. Untuk jumlah banyak orang-orang masih mengaku Ustaz untuk sesuatu banyak orang dilupakan. Maka bagaimana Al-Quran bisa menjadi syahadat kehidupan kita setiap hari membaca Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kalimat Al-Quran di dalam Al-Quran berapa kali? Ada yang 68 kali Allah menyebut kalimat Al-Quran dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran itu bukan hanya buku biasa setiap hari kita baca udah biasa, bukan. Wajib setiap hari kita punya waktu untuk membaca Al-Quran. Apapun ingin dari dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Banyak orang ketika sakit dia pergi ke rumah sakit dokter operasi. Tapi kalau kita lihat dari belakang, semua obat kita ada dalam Al-Quran. Tapi kita jauh dari Al-Quran. Coba kita ingat zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada obat, tidak pergi ke rumah sakit, operasi. Maka oleh itu zaman Nabi kita Muhammad SAW, obat sahabat Nabi dan Nabi kita Muhammad SAW, obat mereka adalah Al-Quran. Maka oleh itu jangan kita lupa Al-Quran, jangan kita menjauhlah Al-Quran. Banyak ibu-ibu setiap hari hanya main HP dari TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Anak gadis setiap hari menonton cerita TikTok, Reels, terus setiap waktu menyanyilah, tidak ada bermanfaat. Maka oleh itu ketika kita ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita sukses, ingin mencapai tujuan terbaik, dapat suami yang saleh dunia dan akhirat, jangan lupa kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kita sekalian membahas saudara kita di sana di Palestina. Saudara kita di sana di Palestina, hidup mereka rusak. Bom setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, setiap hari ada bom, ada perang di sana di Palestina. Tapi saudara kita, anak Palestina, ibu Palestina, ayah Palestina, orang tua Palestina di sana, mereka enggak pernah lepaskan Al-Quran. Wajib. Hati itu yang kita sering main di Indonesia, kita enggak pindah hati itu di Palestina sampai usianya 20 tahun. Baru kita dapat hati. Di sana di Palestina itu mereka tentang Al-Quran, hafal Al-Quran. Di sini kita bisa belajar di sekolahnya. Kita punya santri, sekolah, rumah, masjid, makan, minum, ibu, ayah, anak, murid, harta, uang, bisnis, kerja kita. Tapi banyak orang di Indonesia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibunya ingin jalan-jalan, suaminya jalan-jalan, merokok, kopi, nongkrong, anaknya masih anak kecil memain saja. Kita belum sadar hidup kita di sini amat, tapi kita tak bermanfaat dari hidup kita, dari waktu kita. Banyak orang pikir hanya dunia ini kita nikah, udah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita anak, nafkah kepada istrinya, bayar listrik, bayar air, urusan anak sekolah dan urusan anak dunia Allah, urusan anak kita dunia. Bukan hidup kita itu saja.
dunia karena rumah tangga, tapi kita nanti di hari kiamat bagaimana? Tidak ada aman apapun. Istrinya kerja, suaminya kerja, dua-duanya ingin kerja supaya punya harta, supaya untuk anaknya, tapi suami istrinya nggak salat, suaminya istrinya telat waktu salat, anaknya tidak anak saleh, istrinya tidak istrinya yang salihah, suaminya tidak suami yang saleh. Maka oleh itu bagaimana nanti di hari kiamat ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala? Tapi banyak orang namanya muslim tidak salat, lisannya itu masya Allah luar biasa menjilat nama orang lain terus. Saudara kita di sana di Palestina, mereka tidak mikir dunia. Bahkan anak kecil yang masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka tidak mikir ada dunia. Dari umur 3 tahun mereka mulai hafal Al-Quran. Banyak orang umur 4 tahun dia hafal 30 juz. Orang yang hafal 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun di sana di Palestina itu orang terlimpah. Di sana di Palestina biasa saja 5 tahun, 6 tahun sudah hafal 30 juz. Anak kita sudah selesai sekolah, santri sudah selesai kuliah, sudah nikah, sudah punya anak, belum hafal 2 juz, 5 juz. Kenapa? Gara-gara orang tuanya. Karena siri orang tuanya tak membaca Al-Quran, maka oleh itu anaknya tidak jadi ahli Al-Quran. Saudara kita di sana di Palestina setiap hari dibom oleh orang Yahudi laknatullah. Rumah mereka sudah hancur, mereka tidur di pinggir jalan, tidak punya rumah apapun. Kehilangan orang tuanya, anaknya kehilangan, ibunya kehilangan, suaminya kehilangan, istrinya di sana di Palestina. Tapi mereka masih semangat untuk menghafal Al-Quran. Di Palestina tidak ada listrik, tidak ada air, internet tidak ada, rumah mereka dibom, masjid sudah dibom, sekolah sudah dibom, santri bahkan sudah dibom, sudah hancur, kerja tidak ada apapun, anaknya mati, istrinya syahid. Dan saudara kita di sana di Palestina mereka masih belajar Al-Quran, mereka masih hafal Al-Quran, mereka masih membaca Al-Quran. Itu saudara kita di Palestina. Mereka punya kapal, kita juga punya kapal. Kita punya tangan, mereka juga punya tangan. Kita punya kaki, mereka juga punya kaki. Tapi apa beda antara kita dengan saudara kita di Palestina? Adalah waktu Al-Quran. Di sini nikmat kita banyak, tapi kita enggak bermanfaat dari waktunya. Dari pagi sampai besok pagi 24 jam. Kalau kita masing-masing sendiri, kita buat dari 24 jam main apa? Kalau kita waktu kita banyak, Tuhan yang main HP 8 jam, 9 jam main HP 7 jam sudah selesai. Makan minum sudah. Untuk Al-Quran enggak tahu. Ini enggak laki-laki aja aktif. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala apalagi kalau laki-laki rumah tangga, mawaddah, sakinah, rahmah, tapi kita jauh dari Al-Quran. Coba kita bayangkan saudara kita di sana di Palestina hancur, tapi mereka masih jaga membaca Al-Quran. Rumah mereka tidak ada lagi, tapi mereka masih membaca Al-Quran. Ibunya hilang, tapi anaknya masih membaca Al-Quran. Anak kita selesai sekolah bulan, ibunya siapin makan supaya anaknya makan, suapin anaknya udah tinggal saja ada ibunya. Di sana di Palestina, kalau ibunya ingin bertemu anaknya, tapi anaknya udah putus kepala, tidak punya kepala, atau istrinya diputus kepala oleh orang yang laknatullah. Ketika aku cerita itu, tidak ada yang cerita kepada saya. Saya tak lihat itu lewat sosial media. Sebelum saya datang di Indonesia, sebelum saya sampai di Indonesia, mata saya bersaksi semua apa orang yang dilakukan saya sudah melihat semuanya. Mata saya bersaksi semuanya, bagaimana anaknya korban. Anak kecil masih lahir baru 1 bulan, gara-gara suaranya keluar tembak oleh orang yang laknatullah. Anak itu masih 2 tahun, masih ingat kepalanya sudah diputus. Juga ibu-ibu itu umurnya 80 tahun, dibunuh oleh orang yang laknatullah.
Orang-orang Yahudi laknatullah tidak mereka hargai hormat siapapun di dunia ini. Mereka inginkan saja. Coba bagaimana kalau kita orang tuanya punya 5 anak, kita pulang dari kerjanya anak itu 5, semua dia 1, 2, 3, 4, 5, dan istrinya mereka di kamar